Perkenalkan saya Irmayani, CGP Angkatan 7 dari SMPN 3 Ligung, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Mary Rahpianti. Beliau adalah guru PPKN dari SMPN 3 Ligung. Ya, betul. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan, ya, pra observasi. Ya. Dan sebelumnya terima kasih Ibu, Ibu sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Ya. Ini terkait dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bu, bahwa saya akan mengadakan kegiatan supervisi kelas. Ya. Nanti saya akan melihat pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran. Ya. Jadi tujuan diadakannya supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, sebagai juga untuk menggali potensi, meningkatkan kompetensi Ibu dalam upaya kedepannya untuk memperbaiki pembelajaran, ya, agar lebih berkualitas. Ya, seperti itu. Dan kenapa diadakan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal, langkah awal untuk kedepannya Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran saat di supervisi, supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri agar nantinya proses pembelajaran dapat lebih baik lagi dan berkualitas bagi murid. Ya. Baik Ibu, terkait kegiatan supervisi ada pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ibu. Ya. Baik, yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Mengenai pembelajaran yang nanti akan saya lakukan itu tentang keragaman kebinekaan Indonesia. Berarti di sini kita belajar tentang keragaman yang ada di Indonesia pada saat ini. Yang pertama ada keragaman gender, keragaman budaya, dan keragaman suku. Jadi tujuan pembelajaran di sini pada akhirnya nanti peserta didik itu dapat mengidentifikasikan yang termasuk keragaman suku itu seperti apa, keragaman gender dan keragaman budaya itu bagaimana. Ya. Ya, jadi mampu mengidentifikasikan keragaman budaya yang Ibu ingin capai. Keragaman gender, suku, dan budaya. Ya, gender, suku, dan budaya. Baik. Ya, 3 keragaman. Selanjutnya terkait tujuan pembelajaran, area pengembangan apa yang hendak dicapai? Nah, karena saya di sini akan menggunakan metode pembelajaran diferensiasi. Jadi saya di sini juga termasuk mencoba-coba sebetulnya ingin praktekkan pembelajaran metode diferensiasi itu seperti apa, gitu. Jadi nanti di sini saya akan mencoba melaksanakan dengan menggunakan metode diferensiasi. Di situ nanti ya anak-anak akan melaksanakan apa yang nanti saya perintahkan, gitu. Ya, baik. Jadi saya harapkan dengan metode pembelajaran ini anak-anak bisa bergerak aktif, bisa secara aktif dan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Gitu. Baik, luar biasa ya Bu. Jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, ya, yang pada akhirnya ingin supaya anak menjadi aktif ya, di dalam pembelajaran. Betul. Baik. Nanti kita lihat Bu, mudah-mudahan berhasil. Lalu selanjutnya Bu, saya ingin mengetahui strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran tersebut. Strategi pembelajarannya di sini saya akan melakukan secara berkelompok. Jadi nanti anak-anak sebelumnya saya melakukan dulu asesmen diagnostik. Gitu. Jadi mereka itu saya kelompokkan nanti berdasarkan gaya belajar yang mereka miliki. Gitu ya. Nanti jadi setiap kelompok itu juga nanti sudah saya kelompok berdasarkan gaya belajarnya tadi, mereka sudah saya berikan juga materi-materi yang akan mereka bahas. Nanti setelah itu mereka melakukan pembahasannya dengan melalui media pembelajaran yang sudah saya siapkan berdasarkan gaya belajar mereka tadi. Ada yang menggunakan laptop, itu kalau audio visual. Ada yang menggunakan gambar karena mereka gaya belajarnya itu dengan gambar. Ada juga dengan tulisan, berarti saya menyediakan buku-buku seperti itu. Setelah itu nanti mereka diskusikan materi yang sudah mereka dapatkan apa, yang sudah mereka pilih itu apa materinya. Setelah itu nanti mereka presentasikan berdasarkan
gaya belajar mereka juga. Jadi di sini Ibu memfasilitasi murid berdasarkan gaya belajarnya juga. Iya. Dan produknya nanti mereka mempresentasikan hasilnya berdasarkan Gaya gaya belajar itu. Kemudian setelah itu saya juga melakukan evaluasi dengan membagikan LKPD. LKPD sebetulnya sudah saya persiapkan sebelumnya LKPD-nya, jadi mereka tinggal mengerjakan apa yang sudah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berapa orang? Dua orang ya? Rian, mana Rian? Siapa yang punya Rian? Sikit ya? Nanti kamu coba mampir dulu ke sana ya. Lihat kenapa dia di sekolah. Kemudian Widya, mana Widya? Widya kemana? Widya, ada keperluan. Nah, Ibu harapkan untuk kalian semua yang hadir di sini berarti kalian semua sudah siap untuk belajar. Siap semuanya? Siap. Kamu semangat. Semangat adik. Baiklah. Sebelumnya coba nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dan Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, baiklah anak-anakku, hari ini kita masuk ke bab yang terbaru ya. Kemarin kan kalian membahas tentang apa yang kemarin teh? Sekarang kita masuk ke bab yang tentang Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan. Coba lihat contohnya. Apa semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ya, berbeda-beda apa di sini maksudnya? Agama, budaya, bahasa, tapi kalian tetap satu, yaitu Indonesia. Gitu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman. Keragaman apa aja sih yang ada di Indonesia? Apa aja? Gender, apalagi? Suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan. Tapi yang mau kita bahas sekarang itu adalah keragaman gender, budaya, dan suku. Gitu. Nah, ini sudah Ibu kelompokkan ya. Kelompok ini berdasarkan pada asesmen diagnostik yang sudah Ibu lakukan sebelumnya.
Ada yang suka, kelompok ini adalah kelompok yang suka dengan menulis ya, yang suka menulis. Ibu kasih kamu nanti materinya tentang keragaman gender ya, itu tentang keragaman gender. Kelompok yang ini kalau kamu itu suka bergeraknya, suka bergerak, suka audio juga suka visual ya. Kamu tentang keragaman suku, budaya, keragaman budaya, betul, keragaman budaya. Sedangkan kelompok ini kamu itu suka dengan gambar, audio, visual. Berarti ini kelompok untuk keragaman suku, budaya, ini budaya, ini suku ya. Keragaman gender, keragaman budaya, keragaman suku, budaya, suku gitu ya. Nah, untuk sekarang silakan kalian ambil dulu ke sini bahan-bahan untuk didiskusikan oleh kelompok kalian. Silakan. Ayo ke depan. Ini adalah ini untuk kelompok untuk kelompok budaya. Coba kamu pelajari dulu ya. Apa itu keragaman budaya, itu apa artinya? Terus ada keragaman budaya apa aja yang ada di Indonesia? Itu ya. Kemudian untuk yang gender, kamu buka bukunya ya, sudah banyak kan sumber-sumber materinya. Nah, kamu cari apa pengertian gender, kemudian coba buat puisinya ya. Kalau bisa buat penampilan apa itu terserah kamu, mau puisi, mau drama, apa itu terserah kamu. Tulisan, nanti berupa tulisan juga perlihatkan hasil dari diskusi kamu ya. Nah, karena kamu suka dengan audio visual, suka dengan gerakan juga suara, kamu bisa lihat di sini ya, video tentang keragaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yani, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Mary Raffianti, sekaligus juga bersama pengajar praktik saya, Bapak Jejen Zainuri. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan praktik percakapan coaching pasca observasi. Baik, berikut adalah percakapannya. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, selalu sehat dan semangat sepertinya. Selalu harus begitu. Mantap Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena untuk kesekian kalinya Ibu sudah bersedia untuk menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya Bu. Iya. Iya, pasti saya yakin punya kesibukan yang sama ya Bu, sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa di sini. Iya. Baik Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa rangkaian kegiatan supervisi akademik tersebut sekarang berada pada tahap pasca ya observasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra observasi yang dilanjutkan juga dengan supervisi kelas. Betul. Ya, baik. Baik Ibu, perlu saya sampaikan juga bahwa tujuan dari supervisi kelas adalah untuk melihat dan juga untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, sekaligus memantau jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya. Dan kenapa sekarang diadakan coaching supervisi begitu ya Bu? Tujuannya adalah untuk saya bisa menuntun Ibu untuk dapat menggali potensi-potensi yang Ibu miliki apabila terdapat kendala, kesulitan atau permasalahan seputar pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, ya, agar Ibu dapat menemukan
solusi, ide-ide yang nantinya untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu, kita mulai saja. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ibu. Silakan. Iya. Baik, Ibu, dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan kegiatan observasi kemarin, Bu? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan itu? Mungkin dari obrolan kita sekarang kan Iya. mungkin bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi diri saya sendiri, apakah masih ada kekurangan-kekurangan dari observasi yang dari supervisi yang kemarin. Kalau dilihat-lihat mungkin tujuan pembelajaran mungkin bisa dibilang sudah tercapai, Ya. tapi ya belum maksimal semua gitu. Terus kemudian diharapkan dari hasil supervisi kemarin pada akhirnya memberikan masukan bagi saya, merupakan bahan kajian bagi saya untuk bisa memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Akhirnya nanti tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai lebih maksimal kembali apabila melakukan lagi pembelajaran dengan materi yang sama seperti itu. Terima kasih sekali ya, Bu. Baik, selanjutnya saya juga ingin tahu, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi supervisi observasi oleh saya? Kalau pertamanya sih ya pasti malu gitu kan, biasanya kalau ngajar kan nggak pernah dilihat gitu kan, semau gue gitu ya, tapi akhirnya kalau saya lihat sih ya senang juga lah, pada akhirnya ada yang memperhatikan, memberikan masukan yang baik buat saya pada akhirnya. Kemudian ya kalau melihat anak-anaknya juga kelihatan mereka menikmati aja gitu. Mereka juga pertamanya seperti yang merasa gimana juga kan, dilihatin kaku ya begitu, dilihatin ketika sedang belajar, dilihatin. Jadi bermain-mainnya juga kan jadi dikurangi juga oleh mereka gitu, sikap mereka dalam bermain-main. Berdampak positif ya, Bu, terhadap ada dampak positifnya juga kalau dilihatin. Iya, terima kasih Ibu, luar biasa ya. Baik, Ibu, terkait dengan observasi yang saya lakukan terkait pembelajaran yang Ibu lakukan saat itu, strategi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tersebut di dalam observasi kemarin, apakah dapat dilaksanakan di kelas, Bu? Alhamdulillah, kalau sebelumnya kan saya membuat dulu RPP ya, atau kalau istilahnya sekarang karena kurikulum merdeka kita menggunakan modul ajar. Saya membuat modul ajar dulu, di situ ditetapkan tujuan pembelajarannya apa, sehingga dengan tujuan pembelajaran seperti itu saya juga mengadakan yang namanya asesmen diagnostik. Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan, saya juga membuat strategi pembelajarannya dengan menggunakan strategi pembelajaran kelompok, diskusi kelompok. Strateginya dengan menggunakan diskusi, dengan menggunakan metode diferensiasi juga. Metode berdiferensiasi. Seperti yang tuntutan kurikulum mereka sekarang kan harus ada metode diferensiasi itu. Pembelajaran berdiferensiasi, jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, makanya saya mencoba menggunakan strategi diskusi dengan metode pembelajaran diferensiasi. Berdiferensiasi. Ya. Tadi Ibu katakan menggunakan metode berdiferensiasi. Apakah tercapai, Bu, tujuan sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Kalau saya perhatikan tujuan pembelajaran sepertinya sudah tercapai. Di situ kan ada kegiatan presentasi kelompok ya. Presentasi kelompok di situ kan pada akhirnya mengacu ke diferensiasi produk. Jadi mereka menampilkan apa-apa hasil dari pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Ada yang kalau pembelajaran visual mungkin mereka memperlihatkan tarian yang ini kan saya membahas tentang keanekaragaman gender, pembelajaran dan keanekaragaman gender, suku dan budaya. Nah, jadi mereka itu dibagi kelompok berdasarkan ya tadi asesmen diagnostik tadi, berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang visual, ada yang audio visual, nah begitu. Nah, jadi produk yang dihasilkan mereka juga berbeda-beda. Jadi itu yang menjadi daya tarik. Ya, kalau menurut saya sih tujuan pembelajaran sudah tercapai. Ya. Baik, Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan, ada tidak hambatan-hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu untuk dapat meraih tujuan tersebut, khususnya dalam menerapkan tadi menggunakan metode berdiferensiasi? Ya, kalau hambatan pasti selalu ada lah. Ternyata tidak semua anak ikut aktif. Tidak aktif ya, Bu? Ada beberapa anak yang tidak aktif. Mereka jadi hanya melihat saja seperti itu, cuma ngikut-ngikut.
Jadi ya mungkin karena tingkat pemahaman mereka juga berbeda-beda begitu ya. Menurut Ibu, apa lagi sih yang menyebabkan anak tersebut tidak aktif selain pemahaman? Ya mungkin mereka tidak, mungkin kemampuan mereka untuk memperlihatkan hasil pemahaman mungkin di situ mungkin yang kurang begitu. Apakah setiap kali Ibu menggunakan metode atau menerapkan metode diferensiasi, bagaimana Bu respon anaknya? Kebanyakan aktif atau Kalau kebanyakan sih aktif, sebaliknya? kebanyakan aktif. Di sini kan saya juga kan menuntut mereka untuk memperlihatkan kemampuan mereka gitu, kemampuan mereka untuk pemahaman materi itu. Jadi bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Di situ kan mereka akhirnya berpikir gimana nih supaya kemampuan saya bisa kelihatan, supaya keahlian saya bisa kelihatan sama semuanya. Gitu, mereka akhirnya berpikir. Nah, makanya di sini ada diskusi kelompok, pada akhirnya mereka bisa melengkapi. Yang nggak bisa akhirnya jadi bisa, gitu. Yang nggak tahu jadi tahu. Ya, jadi termotivasi ya anak juga yang oleh tidak teman-temannya. aktif Ya. dengan kegiatan diskusi tersebut. Ya. Baik Ibu, sejauh ini dari yang sudah Ibu lakukan pembelajaran yang kemarin misalnya, bisa Ibu ceritakan hal-hal baik apa saja yang dapat atau sudah Ibu lakukan yang dapat dipertahankan, atau hal apa saja yang perlu diperbaiki Bu atau ditingkatkan lagi ke depannya? Yang bisa saya pertahankan mungkin adanya kebebasan di sini ya, kebebasan kepada peserta didik mereka untuk memilih sendiri dengan cara gaya belajar mereka yang mereka inginkan itu seperti apa, sesuai dengan tingkat tingkat pemikiran minat mereka. Mereka kalau misalkan hanya bisa baca buku, mungkin saya harus menyediakan sumber belajar, buku teks seperti itu. Nah makanya di sini perlu adanya asisten diagnosis itu begitu, supaya saya nanti pada akhirnya bisa memetakan kemampuan mereka. Kalau misalkan si anaknya bisanya menulis, ya mungkin saya akan memberikan kertas mungkin seperti itu kan yang bisa mereka gunakan untuk memberikan bahan-bahan bacaan seperti itu. Apakah yang kemarin yang Ibu lakukan dalam hal memenuhi kebutuhan belajar anak yang sudah Ibu persiapkan sudah dapat memenuhi Bu? Alhamdulillah, kayaknya sih sudah. Saya kan menyediakan juga media pembelajaran. Iya, bisa di Diferensiasi konten lah, bisa disebut sebagai diferensiasi konten. Jadi saya menyiapkan, ada untuk anak yang suka menggambar, saya menyediakan kertas dan juga pensil warna, juga gambar-gambar yang ada di gambar-gambar yang berhubungan dengan materi seperti itu. Kemudian untuk anak yang suka membaca, yang suka membaca dan menulis, saya juga menyediakan laptop. Di situ juga ada tampilan-tampilan video yang tentang keanekaragaman budaya seperti itu. Kemudian untuk yang kinestetik, yang kinestetik laptop. Kalau untuk yang suka membaca dan menulis, buku teks biasanya. Jadi mereka tinggal menulis ringkasan materinya seperti itu. Malah ada juga yang membuat puisi. Jadi mereka ketika presentasi ada yang melalui puisi, ada melalui karya. Jadi sudah terlihat ya Bu, perbedaan dari diferensiasi produk berdasarkan yang sudah Ibu fasilitasi gitu ya, yang sudah dipersiapkan sesuai dengan RPP yang Ibu buat. Baik Ibu, terkait tadi yang Ibu sudah jelaskan, kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut saya mungkin yang pertama, saya ingin lebih memperbaiki lagi ya, ingin memperbanyak lagi konten-konten. Untuk konten-konten itu sumber-sumber materi yang bisa didapatkan oleh anak. Jadi mereka bisa dari berbagai sumber gitu, nggak cuma yang saya sediakan. Kemudian saya ingin mengembangkan yang namanya digital learning. Digital learning. Iya, digital learning selain untuk apa? Sebagai bahan untuk menyukseskan itu metode pembelajaran diferensiasi dengan penggunaan digital learning juga. Apakah sudah Ibu terapkan? Nah ini belum, makanya untuk kedepannya saya pengen ada digital learning juga gitu. Jadi untuk sekarang ini anak peserta didik itu diperkenalkan dengan teknologi yang dibutuhkan di era globalisasi ini. Betul sekali Ibu, begitu. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira kapan rencana yang tadi Ibu sebutkan? Karena ini kan bisa dibilang sudah akhir semester, nanti tahun ajaran baru insya Allah saya ingin melaksanakannya. Dalam waktu